Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah. Saya dari kelas 10-11. Saya ingin menjelaskan tentang teori evolusi menurut Darwin. Di sini aku akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama pengertian evolusi, yang kedua teori evolusi Charles Robert Darwin. Jadi di sini tuh Evolusi secara umum, evolusi adalah suatu proses di mana ciri-ciri sebuah spesies berubah dalam kurun waktu lama yang akhirnya sampai kepada pembentukan spesies baru. Dan di sini juga menjelaskan tentang evolusi menyatakan bahwa tubuh individu sebuah populasi berubah secara struktural dan menunjukkan kepada kita bagaimana tumbuhan dan hewan modern yang saat ini masih hidup berevolusi sejak dari nenek moyangnya yang primitif secara bertahap jutaan tahun sejak munculnya awalnya. Teori evolusi Charles Robert Darwin, atau biasanya dibilang Darwin, adalah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Pada tahun 1831, ia mengikuti pelayarannya HMS Beagle untuk memetakan jalur pelayarannya. Selama pelayaran, Darwin banyak mendapatkan fosil, bantuan, dan berbagai makhluk hidup. Ketika sampai di Kepulauan Galapagos, Darwin menjumpai berbagai macam makhluk yang menarik perhatiannya, terutama burung-burung finch. Burung-burung finch banyak juga ditemukan di Inggris. Namun burung finch yang terdapat di Galapagos memiliki bentuk paruh yang beragam. Darwin menyadari bahwa struktur yang bervariasi ini terbentuk karena adaptasi lingkungan tertentu. Darwin meyakini bahwa struktur paruh burung finch bersesuaian dengan keanekaragaman makanan yang tersedia. Dari pengamatannya, Darwin memperoleh ide tentang evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya, yaitu yang pertama ada makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. Tidak ada dua individu yang sama persis dalam suatu spesies atau kecuali kembar identik. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Untuk berkembang perlu adanya makanan yang cukup dan jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak daripada yang dapat bertahan hidup. Ketiga, ada kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Yang keempat, ada individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Yang kelima, ada sifat-sifat yang diwariskan memiliki beberapa individu, membuat mereka dapat bertahan hidup dan berproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. Dan yang keenam, ada akibat dari seleksi lingkungan tersebut. Hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. Seleksi alam sekitarnya akan mengubah sifat dalam populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Darwin mempublikasikannya ide tentang evolusi secara luas. Ia menerima karangan ilmiah dari Alfred Russel Wallace yang melakukan penelitian di Malaysia. Tulisan Wallace tersebut sesuai buah pikiran Darwin sehingga mereka memutuskan untuk menerbitkan tulisan mereka bersama-sama pada tahun 1858. Buku Darwin, The Origin of Species, diterbitkan setahun setelah itu. Setelah melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku ini diterbitkan pada tanggal 24 November 1859. Buku Darwin tersebut mengandung dua teori utama. Yang pertama, ada spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, alam merupakan penyebab evolusi adaptif.
Sekian dari aku. Bila ada kata yang salah maupun ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.